welcome back to my channel. Jadi pada hari ini aku bakalan cerita buat anakku sendiri ke kalian. Jadi jangan lupa pencet tombol subscribe dan like-nya ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke guys, jadi aku pengen cerita. Nah, ada satu karakter yang aku beri nama Nisa. Nah, saat itu Nisa baru pulang dari sekolah madrasah. Lalu waktu itu pun sudah menunjukkan pukul waktu maghrib, karena dia pun baru pulang karena ada ekstra. Ya kalian tahu lah ya, ekstra pelajaran. Nah, lalu Budi pun menghampirinya, kebetulan dia pun baru pulang. Lalu Budi pun mengajak Nisa untuk berboncengan sepeda, karena kebetulan Budi juga membawa sepeda. Lalu si Nisa mau aja nih. Nah, waktu nyampe di rumah tengah malam, si Budi tiba-tiba mengajak si Nisa main. Nah, waktu itu menunjukkan pukul 7 malam atau waktu Isya. Nah, waktu jam tersebut Nisa pun meminta izin kepada orang tuanya nih. Lalu tidak diperbolehkan karena harus sholat terlebih dahulu. Nah, si Budi pun menunggu. Lalu setelah si Nisa selesai sholat, nah mamanya bilang seperti ini, besok itu bukan hari Minggu, kalau hari Minggu baru boleh main malam. Nah, lalu si Nisa pun mengatakan ke Budi bahwa dia tidak bisa bermain tengah malam kan, jadinya itu malam hari, karena tidak diperbolehkan oleh ibunya. Nah, si Budi ini pun agak kesal ya, karena dia sudah menunggu sangat lama. Dan akhirnya Budi pun pulang. Di perjalanan pulang, Budi pun sempat heran karena Nisa tiba-tiba berada di tengah jalan. Lalu pas Budi menghampirinya, Nisa pun hanya berkata, "Hai Budi, kamu masih ingin menjadi sahabat aku kan?" Lalu si Budi pun mengatakan seperti ini, "Oh, emang kenapa? Kita kan sahabat selamanya, bahkan dari kecil loh." Nah, lalu si Nisa itu pun tersenyum. Ternyata gawat guys. Nah, si Nisa ceritanya begini nih guys. Si Nisa kan tidak diperbolehkan orang tuanya keluar ya. Nah, si Nisa pun diam-diam ke rumahnya Budi nih. Nah, lalu tiba-tiba ada Edo. Edo ini adalah salah satu karakter dan juga temannya Nisa juga nih. Nah, mereka semua beragama Islam. Nah, sesaat kemudian Edo pun berkata, "Nisa, kamu mau kemana?" Jawab Nisa, "Aku ingin pergi sholat dan sekalian juga mengaji." Nah, itu pun Edo pun sangat kaget. Mengapa Nisa ingin mengaji dan sholat pada waktu itu? Padahal pengajian dan juga masjidnya sudah selesai. Lalu Nisa pun berkata, "Titip pesan ya ke Edo. Titip pesan ya ke Budi." Nah, si Edo pun bingung nih. Kenapa? Kan kalian rumahnya gak terlalu jauh juga. Kita bertiga kan juga sahabat. Lalu si Nisa pun berkata, "Udah, lakuin aja." Nah, ternyata setelah si Nisa mengobrol dengan si Edo, ada satu mobil yang melaju dengan kencang ke arah mereka. Lalu mobil itu pun mengarahnya ke Edo, tetapi ada
Nisa. Nah, Nisa pun langsung mendorong si Edo dan akhirnya dia yang kecelakaan dan Edo pun meninggalkan Nisa. Lalu Edo ternyata tidak meninggalkan si Nisa. Dia meminta pertolongan kepada orang-orang. Lalu secara tidak sadar berarti si Budi itu mengobrol dengan rohnya si Nisa nih. Nah, kemudian nih ya, si Nisa pun berkata yang diucapkan tadi, Edo, kita tetap sahabatan kan? Nah, ternyata itu mimpinya si Edo. Oke, tadi itu kesalahan teknis. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi kita? Oh iya, sampai mimpinya Edo. Nah, lalu si Edo itu terbangun dan ternyata yang tertabrak bukan hanya si Nisa, tetapi Budi juga tertabrak. Jadi mimpi itu menandakan bahwa mereka berdua berpamitan melalui mimpi mereka. Yang mimpinya si Edo ini ya. Lalu keesokan harinya polisi pun berhasil menangkap dan memecahkan kasus kematian ini. Ternyata yang tidak sengaja menabrak itu adalah mobilnya bapaknya si Edo. Nah, si Edo pun langsung terkejut dong. Nah, bapaknya pun langsung dibawa ke kantor polisi nih. Nah, setelah itu pada malam hari ketika si Edo mau mengaji ke masjid, tiba-tiba si Edo pun melihat kejadian yang sama seperti di mimpinya. Ya, dia bertemu si Nisa dan bisa mengucapkan hal itu lagi. Nah, si Edo pun takut nih. Nah, langsunglah dia baca takbir, baca ayat kursi dan semacamnya. Nah, lalu si Edo pun mulai bingung nih. Nah, dan tiba-tiba ada Budi yang memegang pundaknya si Edo itu. Kemudian tiba-tiba di depannya ada si Nisa yang menahannya untuk pergi. Nah, tiba-tiba ada mobil yang melaju dengan kencang dan Edo pun tertabrak juga. Namun ternyata Edo itu telah depresi dan memikirkan teman-temannya yang sudah meninggal. Jadi dia pun berhalusinasi ketika ingin perjalanan menuju masjid untuk mengaji dan beribadah. Nah, itu dia kisah tentang persahabatan Edo, Nisa, dan Budi. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Nah, sekian. Tapi jangan lupa juga join grup saya ya. Link grupnya ada di deskripsi. Nah, soalnya saya ingin membagi Robux. Bagi 10 orang yang beruntung nih, aku akan bagikan Robux. Jadi tunggu channel ini mencapai 1000 subscriber dulu. Nah, jika sudah 1000 subscriber, saya akan membagikan Robux kepada kalian. Dan jangan lupa juga tuliskan username Roblox kalian dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen apabila ada yang ingin ditanyakan.
Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Semoga kalian sehat selalu, tetap di rumah aja dan pakai masker bila kemana-mana. Dan see you next time. Bye-bye. Oke guys, sampai di sini dulu aja video kita hari ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe dan like dulu. Oke, saya pamit. Semoga kalian sehat selalu dan tetap di rumah aja bila keluar memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer kemana saja. Oke, sekian semuanya, bye.